Selamat sore, Ibu Cynthia dan rekan-rekan BOC kelas BC. Pada kesempatan ini, kelompok 2, saya Sri Haryati, Putu Wahyu, Rizza, Feli, Riviera akan mempresentasikan hasil analisis mengenai effectual thinking dan penerapan teori efektuasi dalam menciptakan peluang usaha di tengah kondisi bisnis yang penuh dengan ketidakpastian. Sebagai dasar analisis, kelompok kami menggunakan studi kasus nyata dari salah satu anggota kelompok kami, yaitu Bapak Putu Wahyu sebagai owner Wicimart di kawasan Uluwatu, Bali. Next. Lingkungan bisnis saat ini mengalami perubahan yang sangat cepat, persaingan yang semakin ketat, dan kondisi yang seringkali sulit untuk diprediksi. Oleh karena itu, sebagai seorang entrepreneur, tidak cukup hanya memiliki rencana yang baik, tetapi juga harus mampu bertindak, berinovasi, dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Dalam presentasi ini, kami akan membahas bagaimana pola pikir efektuasi membantu entrepreneur menciptakan peluang melalui 3 hal utama, yaitu berani mengambil tindakan, melihat masalah sebagai peluang, dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Next. Baik, bagian pertama adalah dari refleksi entrepreneur. Mengapa wirausahawan berpikiran bertindak berbeda? Jawabannya karena mereka tidak menunggu peluang itu datang, melainkan menciptakannya. Ada 4 pilar utama di sini. Pertama, proaktif dan berani bertindak, yaitu langsung memulai dengan modal yang ada. Kedua, melihat peluang dari masalah sekitar. Ketiga, adaptif dan fleksibel dalam mencari solusi. Dan keempat, berorientasi pada nilai. Artinya bisnis dibangun bukan cuma mencari profit, tapi juga memberi manfaat nyata bagi orang lain. Next. Slide ini merangkum tentang entrepreneurial mindset yang esensial. Pola pikir wirausaha melibatkan kemampuan berpikir yang fleksibel, kreatif di tengah keterbatasan, dan berani mengambil resiko yang terukur. Seperti sebuah kutipan bijak di slide ini, peluang sering lahir dari keberanian mengambil tindakan. Artinya, tanpa aksi nyata, ide sekreatif apapun itu tidak akan pernah menjadi bisnis yang berkembang. Next. Kemudian masuk ke topik inti, yaitu efektual dan causal thinking. Causal thinking adalah pola pikir tradisional yang berbasis pada target akhir. Kita tentukan tujuannya dulu, lalu dibuatlah perencanaan detail dan analisis pasar untuk meminimalkan risiko. Sebaliknya, effectual thinking justru berangkat dari situasi ketidakpastian. Pola pikir ini dimulai dari apa yang kita miliki saat ini, seperti sumber daya, relasi, dan keahlian. Lalu bergerak secara fleksibel dan menciptakan peluang seiring proses yang berjalan. Kedua pola pikir ini sebenarnya saling melengkapi agar bisnis dapat berjalan dengan cepat sekaligus terstruktur. Next. Lalu bagaimana implementasinya dalam pengambilan keputusan seorang wirausaha? Pada tahap awal bisnis, seorang entrepreneur cenderung lebih dominan menggunakan effectual thinking karena modal yang terbatas dan pasar yang belum pasti. Mereka memanfaatkan keahlian, pengalaman, dan relasi terdekat untuk memulai. Namun, ketika usaha tersebut mulai berjalan dan berkembang, barulah causal thinking masuk. Di fase ini, kita wajib menentukan target usaha yang jelas, menyusun strategi ekspansi, dan membuat perencanaan jangka panjang demi keberlanjutan bisnis. Next. Selanjutnya, mengapa effectuation penting? Secara garis besar, effectuation membantu entrepreneur menjadi lebih adaptif dalam menghadapi ketidakpastian. Melalui effectuation, entrepreneur belajar memanfaatkan sumber daya yang ada dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar. Next. Berikut merupakan worksheet Bird in Hand dari saya, Ibu Dwi Krisnadinata. Dalam prinsip Bird in Hand, kita melihat 3 aspek utama, yaitu who I am, what I know, dan whom I know. Secara personal, saya merupakan individu yang disiplin, bertanggung jawab, adaptif, dan berorientasi pelayanan. Dari aspek keahlian what I know, saya menguasai akuntansi dan hospitality. Sedangkan dari aspek networking, whom I know, saya memiliki hubungan baik dengan supplier, pemilik, serta pegawai villa, pelanggan, teman kuliah, dan relasi di sekitar lingkungan bisnis. Next. Pada bagian bird in hand, saya melakukan identifikasi terhadap sumber daya yang saya miliki saat ini. Dari sisi personal, who I am, saya merupakan seorang marketing information system di Java Aquafit yang memiliki karakter data driver analysis, business and customer oriented, continuous learner, serta problem solver. Dari sisi kompetensi, what I know, saya memiliki kompetensi di bidang MIS, data dan market analysis,
consumer analysis, serta dashboard dan juga data visualisasi. Sedangkan dari sisi jaringan, saya memiliki jaringan yang terdiri dari marketing and sales Aquafit, pelanggan Aquafit, profesional data analysis dan business intelligence, serta komunitas profesional bisnis dan pemasaran di agribisnis sektor. Melalui prinsip bird in hand ini, saya memahami bahwa peluang bisnis dapat diciptakan dengan memanfaatkan kompetensi analisis data dan jaringan profesional yang sudah saya miliki saat ini tanpa harus menunggu sumber daya yang sempurna. Next. Kemudian mari kita lihat worksheet Bird in Hand milik saya, yaitu Feli. Secara personal, who I am, saya adalah seorang yang memiliki jiwa kepemimpinan kuat, berorientasi pada target, adaptif, dan perfeksionis dalam hal kualitas. Dari aspek kompetensi, what I know, latar belakang saya berfokus pada manajemen hospitality, standar pelayanan prima atau service excellent, manajemen sumber daya manusia, serta pengawasan mutu operasional. Dari aspek relasi, whom I know, saya memiliki jaringan strategis dengan manajemen hotel atau villa para profesional di industri hospitality, serta komunitas ekspatriat dan wisatawan. Pemetaan ini memperlihatkan kombinasi kompetensi, manajemen, dan jaringan strategis saya yang siap dikombinasikan dengan kekuatan anggota kelompok saya yang lainnya. Kemudian beralih ke worksheet bird in hand dari saya, Case Rizal Aulia. Dari segi karakter, Bu Ayam, saya dikenal sebagai pribadi yang kreatif, solutif, dan komunikatif. Dari aspek keahlian, what I know, saya menguasai strategi pemasaran digital, manajemen bisnis, serta pemanfaatan teknologi dan media sosial untuk branding bisnis. Di sisi lain, keunggulan jaringan whom I know yang saya miliki meliputi relasi luas dengan komunitas anak muda, konten kreator, serta jaringan komunitas online di wilayah operasional. Melalui pemetaan ini, saya mengidentifikasi kekuatan internal dan jaringan personal saya yang dapat dioptimalisasi untuk menghadapi tantangan pasar. Next. Berikut adalah worksheet Word in Hand dari saya, Riviera. Dari aspek who I am, saya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, berpikir logis dan analitis, bertanggung jawab, serta terbuka untuk terus belajar. Apa yang saya tahu, saya memiliki pemahaman mengenai operasional dan efisiensi proses melalui pendidikan teknik industri, serta pengalaman kerja di bidang purchasing, supply chain, dan marketing. Whom I know, saya memiliki relasi dengan supplier, customer, keluarga, dan kerabat yang dapat menjadi sumber informasi maupun peluang kerjasama. Next. Baiklah, di slide yang ini, Bird in Hand kelompok kami, inilah kekuatan kolektif kami, gabungan antara akuntansi dan data analisis, hospitality, operational service, serta excellent service. Ada juga business management dan efisiensi di bagian industri. Untuk pengembangan Wijimart, sebuah peluang bisnis yang relevan, potensial, dan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan analisis SWOT, Wijimart memiliki kekuatan utama berupa lokasi yang strategis, sehingga mampu memahami kebutuhan wisatawan serta menyediakan layanan yang memberikan kemudahan bagi pelanggan. Namun terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan, seperti ketergantungan terhadap jumlah wisatawan, skala usaha yang masih terbatas. Selain itu, Wijimart juga menghadapi ancaman berupa persaingan dengan jaringan retail lain, perubahan kondisi pariwisata, dan perubahan perilaku konsumen. Secara keseluruhan, strategi yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan keunggulan lokasi, memperkuat kolaborasi, serta meningkatkan promosi dan layanan agar dapat membangun posisi yang lebih kuat di pasar. Next. Peluang-peluang yang dapat diciptakan oleh Wijimart diantaranya layanan kebutuhan harian, Grab Market ala area villa, produk lokal untuk wisatawan, dan Villa Guest Assistance Service. Next. Selanjutnya, prinsip affordable loss yang mengajarkan untuk memulai dari risiko yang mampu ditanggung dalam Wijimat. Kami menambah stok produk yang banyak dicari wisatawan dan mencoba layanan GrabMart secara bertahap untuk melihat respon pasar. Kemudian, prinsip yang selanjutnya yaitu Crazy Quilt yang menekankan pentingnya kolaborasi dalam menciptakan peluang. Kami membangun hubungan dengan supplier, owner minimat lain, pelanggan, serta berkolaborasi dengan pihak villa, homestay, dan GrabMart untuk memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya, prinsip Lemonade yang mengajarkan bahwa tantangan dapat diubah menjadi peluang. Di Ujimat, perubahan kebutuhan wisatawan dan tren pasar kami manfaatkan untuk merenovasi melalui penyesuaian produk serta layanan GrabMart guna meningkatkan kualitas layanan dan daya saing usaha.
Kemudian prinsip yang terakhir yaitu pilot and the plan yang menekankan bahwa masa depan usaha dibentuk melalui tindakan yang kita lakukan saat ini. Karena itu kami fokus menjaga kualitas produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha serta membangun kolaborasi dengan berbagai pihak guna mendukung pertumbuhan Wijimat dan menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pelanggan. Next. Berikut merupakan gambaran konsep bisnis Wijimart sebagai minimarket yang melayani wisatawan, tamu villa, dan masyarakat sekitar di Pecatu, Bali. Wijimart menawarkan kemudahan berbelanja, produk lokal, serta layanan yang praktis bagi kebutuhan sehari-hari. Dalam pengembangannya, Wijimart menerapkan pendekatan effectuation dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, membangun kemitraan, dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Kesimpulannya, Wijima tidak hanya berfungsi sebagai minimarket, tetapi juga memiliki potensi menjadi penghubung antara wisatawan, villa, supplier, dan UMKM lokal dalam satu ekosistem yang saling mendukung. Next. Baik, berikut merupakan beberapa dokumentasi kegiatan dan langkah yang telah kami lakukan sebagai bentuk penerapan prinsip efektuasi, di mana seperti yang terlihat pada gambar, lokasi minimart ini tidak berada di jalan raya utama, namun di sekitarnya terdapat beberapa komplek villa. Kondisi ini menjadi dasar kami untuk menghadirkan Wijimat untuk memenuhi kebutuhan tamu villa dan masyarakat sekitar. Kemudian, kami juga memanfaatkan layanan Grab Market untuk menjangkau lebih banyak pelanggan, terutama saat cuaca kurang mendukung, dan kami juga membentuk komunitas minimart lokal yang bertujuan sebagai sarana berbagi informasi dan peluang kerjasama untuk mendukung perkembangan usaha. Lalu, dokumentasi yang terakhir menunjukkan aktivitas operasional Wijimat yang telah berjalan baik dalam penyediaan produk maupun pelayanan kepada pelanggan. Kami terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar dapat memberikan pengalaman belanja yang lebih baik serta meningkatkan loyalitas pelanggan. Next. Sebagai kesimpulan, efektuasi teori mengajarkan bahwa seorang entrepreneur perlu memiliki pola pikir yang adaptif dalam menghadapi ketidakpastian. 5 prinsip utama dari Bird in Hand hingga Pilot in the Plan membantu entrepreneur untuk memulai sumber daya yang ada, membatasi resiko, mengembangkan kolaborasi, mengubah tantangan menjadi peluang, dan fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan. Dengan demikian, peluang bisnis tidak hanya ditemukan, tetapi dapat juga diciptakan melalui tindakan nyata dan kemampuan dalam beradaptasi. Next. Materi ini disusun berdasarkan dari berbagai referensi ilmiah mengenai entrepreneurship dan juga teori effectuation. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian. Selamat sore.